kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan dan Bu Selvi, selamat siang. Salam dan bahagia. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Pada siang hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum melakukan latihan coaching, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri bertindak sebagai observer, kemudian Bapak Irfan sebagai coach dan Bu Selvi sebagai coaching. Oke, sebelum acara kegiatan coaching kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irfan selaku coach. Berkenaan dengan kompetensi seorang coach, pada kesempatan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, yaitu alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan nampak pada kegiatan coaching kita pada hari ini. Kompetensi yang dimiliki Bapak Irfan pada sesi kali ini, kalau boleh tahu, apa sih yang ingin dikembangkan? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada sesi coaching hari ini yaitu yang pertama mungkin kehadiran penuh, yang kedua itu sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 3 kompetensi ya Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang spesifiknya ingin diobservasi? Ya, dari ketiga itu menurut saya ingin untuk sesi kali ini ingin menggali kompetensi di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Apa indikator bagi mengajukan pertanyaan yang berbobot? Indikator pencapaian tujuan seperti yang Bapak katakan. Jadi saya sebagai coach ya, bisa mengarahkan coaching Ibu Supira untuk mendapatkan solusi dari nanti permasalahan yang dihadapi beliau. Mungkin bisa menunjukkan ide-ide baru gitu. Oke, jadi Pak Irfan ingin mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide baru ya Pak. Selanjutnya saya persilakan Pak Irfan dan Bu Selvi untuk memulai praktek coaching. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Selvi. Waalaikumsalam Pak Irfan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu masih di SMA Negeri 2? Ngajar? Masih, Pak. Oh masih ya. Ngajar olahraga masih Iya ya? masih. Lama nih Bapak Irfan ini Iya. berapa kali? Iya, mohon maaf Bu. Mohon maaf ya Bu. Baru kali ini soalnya banyak kerjaan juga, dan baru kali ini bisa ketemu dengan Ibu Selvi. Apa Pak? Kira-kira apa sih belajar dari mau melakukan pertemuan ini? Ya, kira-kira Ya, saya mau dengar. ada beberapa masalah nih Pak. Oke. Yang pertama. Sambil saya catat ya. Ini pertama saat pembelajaran saya. Jadi pembelajaran saya yang saya lakukan itu memang anak-anak menyenangi kegiatan pembelajaran olahraga nih. Mereka senang langsung ganti baju langsung keluar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun terutama anak-anak cowok mereka itu lebih asik untuk bermain bola. Jadi ketika pembelajaran materi yang saya sampaikan, mereka itu lebih fokus ke arah ke main bola. Jadi mereka pengen cepat selesai. Kalau di materi saya itu pengen cepat selesai, cepat nanti biar punya waktu untuk main bola. Nah itu salah satu permasalahan. Oke. Jadi permasalahan itu saya ulang ya Bu ya. Anak-anak cowok aja ya. Ini Ya mayoritas cowok kalau sih. ceweknya gimana? Kalau ceweknya sih mengikuti kegiatan tuh dengan Ya. sesuai dengan Oh jadi materi. ya, oke. Ini yang dialami Bu Selvi ini di satu kelas saja atau ada beberapa kelas tertentu gitu? Enggak, masalah ini memang dialami di hampir semua Hampir kelas semua kelas, ya. oke. Karena masing-masing anak cowok itu mereka cepat-cepat kalau olahraga cepat-cepat mereka ganti baju langsung sebelum baris mereka sudah main bola dulu sambil nunggu cewek-cewek itu. Jadi mayoritas main bola atau main basket. Jadi ketika materi intinya misalnya kegiatan kebugaran atau materi senam, mereka melakukannya itu tuh pengen cepat-cepat Ya. selesai. Nah, Mungkin kesadaran diri mereka ya yang perlu. Ya
ya, tertarik lebih untuk- tertarik ya. ke situnya Iya, kan ya. betul Pak. Ya, oke. Tadi kan kebanyakannya mayoritas anak laki-laki Ya, gitu. betul, Pak. Oke. Kira-kira sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai dari pertemuan kita? Ya. Kira-kira? Jadi tujuan yang ingin saya capai itu Pak ya, yang saya ingin anak-anak saya, terutama yang cowok tadi, mereka fokus untuk mengikuti pembelajaran saya sampai selesai. Ya, jadi mereka fokus mengikuti pembelajaran saya sampai selesai. Dan lagi? Dan kemudian kalau mereka sudah selesai itu mereka baru bolehlah melakukan kegiatan aktivitas yang mereka inginkan. Mungkin itu aja Pak. Itu saja. Ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya. Intinya yang Ibu Selvi mau mereka fokus dan Ya. mengikuti alur Ya. dari pembelajaran itu. Ya. Jadi harus benar-benar selesai dulu baru boleh bermain. Ya, betul. Sebenarnya Bu Selvi nggak melarang juga ya. Tidak, saya tidak melarang. Iya, tapi memang waktunya harus yang tepat, Ya. harus selesai dulu. Oke. Kira-kira biasanya kan Bu Selvi itu sudah ini kan sudah luar biasa ya memikirkan kenapa jadi bagaimana bisa membantu siswa lah ibaratnya kan itu, apakah ada solusinya gitu kan yang dipikirkan Ibu Selvi? Mungkin ada biar kita tetap fokus, anak-anak tetap fokus, kira-kira ada? Saya sih ada sih pemikiran ya Pak, cuma nggak tahu nih belum saya rencanakan Ya. nih pada si dalam bintang saya Ya, nih. nah itu yang maksud Nah, saya. jadi rencananya itu kan anak-anak itu kan lebih semua orang lah, hampir-hampir bukan cuma anak-anak, semua orang kan maupun anak-anak sampai dewasa itu kan lebih suka bermain nih. Jadi saya rencananya mungkin akan membuat materi saya itu ke dalam sebuah game, sebuah permainan. Misalnya nih saat materi saya kebugaran, saya akan menggunakan sebuah media pembelajaran atau sebuah media alat lah. Alat misalnya dengan sebuah balok, misalnya untuk latihan kebugaran, latihan kekuatan otot kaki misalnya, saya menggunakan balok, misalnya nanti saya akan bagi, mungkin kira-kira nih saya bagi dalam satu kelas itu saya bagi 4, terus kemudian tiap kelompok saya kasih balok 4 biji, 4 biji, 4 biji, 4 biji, terus kemudian nanti dijadikan sebuah kompetisi, jadi dilombakan, jadi kelompok A, B, C, dan D itu mungkin berlomba. Mungkin menurut saya kira-kira mereka akan fokus karena secara tidak langsung kan menuntut mereka untuk bekerja sama secara tim, dan masing-masing tim kan otomatis tidak pengen kalah dengan tim yang Ya, lain. benar sekali. Mungkin gitu mungkin pemikiran saya ya, Pak, ya. Sekali itu. Cuma saya belum melaksanakan itu, cuma ada pemikiran bayangan aja gitu. Ya, mungkin saya ulang ya. Mungkin solusi dari pusat itu saya rasa sudah sangat bagus sekali. Tinggal pelaksanaan. Mungkin memang sih kodrat anak itu kan suka bermain. Ya. Kodrat anak itu bermain. Mungkin dengan diselipkan permainan di dalam satu materi itu, mungkin mereka lebih salah satunya tertarik dulu. Dengan tertarik itu mungkin fokus dia jadinya kan. Bagus sekali. Mungkin dengan begitu mereka jadi fokus dan bisa mengikuti pembelajaran itu sampai selesai. Oke, ini kira-kira dari kalau seandainya kita semua melakukan itu, kira-kira tingkat keberhasilan atau dari angka 0 sampai 10, kira-kira kalau melakukan sebuah game tadi yang balok-balok tadi, tingkat kefokusannya gimana dari awal tuh kan? Menurut saya Ya, nih, menurut Ibu, kalau ya. prediksi saya, Ya. kalau seandainya saya melakukan pembelajaran itu dengan TV dan dengan Ya. tadi dengan Ya. alat bantu Ya, alat bantu media, ya, oke. media dan dijadikan sebuah game, itu kemungkinan keberhasilannya 80% Pak. Luar biasa. Karena apa? Karena kalau selama ini kan yang saya lakukan misalnya latihan kebugaran, mereka cuma melakukannya sendiri. Oh, Jadi dia iya, cuma iya. bermusuh dengan diri sendiri. Iya, tidak ada Ya kan, kolaborasi itu cuma ya. melakukan menghitung sendiri kemampuannya Bekerjasama, apa. oh, iya. Sementara kalau dilakukan secara berkelompok, ya kan mereka apalagi itu dalam sebuah kompetisi, Tim, kelompok ya. tim Oh, dan iya, kompetisi benar. antar maka kan otomatis masing-masing anak nggak akan pengen, Iya. dia nggak akan Betul, merasa benar. pengen takut kalah kan sama tim yang lain, Oh. dan mereka saling mensupport antara satu dan lain. Ya walaupun supportnya dalam
selanjutnya saya ingin tanya Ya. rencana aksi Ibu Selvi kapan untuk melakukan ini? Ya, rencana yang akan saya lakukan mungkin dalam minggu depan. Yang pertama itu kan saya sudah ada rencana Dimulai dulu. yang minggu depan mungkin Pak ya saya akan lakukan. Jadi nanti saya sudah menyiapkan beberapa balok. Otomatis saya perlu 16 balok dengan ukuran selebar ukuran kaki mereka. Tapi itu mungkin akan saya tugaskan kepada mereka juga anak-anak membawa balok. Jadi mereka balok itu nanti akan kita gunakan, terus kita inventariskan gitu ya. Dan itu nanti bisa digunakan untuk kelas-kelas yang lain. Terus kemudian yang saya lakukan juga saya akan membuat rencana pembelajarannya, RPP-nya, karena kan saya harus membuat itu supaya kegiatan saya itu untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang ingin saya capai. Jadi kan otomatis RPP saya akan saya sesuaikan dengan media yang akan saya gunakan tadi. Terus kemudian juga saya mungkin itu aja sih Pak yang perlu saya siapkan. Jadi dalam waktu 1 minggu ke depan, mungkin mulai hari Senin depan mungkin saya sudah bisa melaksanakannya Pak. Jadi 1 minggu ke depan Ibu sudah Ya. langsung aksi ya? Ya, karena kebetulan materinya memang materi itu. Oh, iya. Ya, Mungkin perlu waktu itu menyiapkan bahan-bahan tadi aja saja. ya bahan itu Kira- sama pembuatan RPP Iya. tadi Pak. Oh, pembuatan. Ya. Kira-kira yang bisa bantu untuk mendukung rencana aksi ini kira-kira siapa aja sih di sekolah yang bisa Ibu libatkan? Kalau ini kan di kegiatan ini kan di kegiatan pembelajaran saya saja Ya. mungkin ya. Jadi saya untuk sementara ini mungkin saya hanya melibatkan siswa saya saja sama karena saya juga tidak memerlukan ibaratnya suatu ruangan yang khusus. Saya cuma melaksanakannya di kelas saya sendiri. Terus kemudian di kelas saya sendiri dan di waktu saya sendiri. Jadi saya terus terang ibaratnya tidak perlu melibatkan orang lain atau rekan lain. Cuma mungkin saya akan meminta teman sejawat untuk melihat pembelajaran saya sebagai Nah, itu kira-kira maksudnya. ya kira-kira mungkin ada 1 orang atau 2 orang nanti akan saya libatkan untuk melihat pembelajaran saya. Kira-kira menurut mereka apakah tujuan saya yang saya lakukan itu bisa sesuai dengan Benar. yang ingin saya Laksanakan capai. ya, dicapai. Jadi ada rekan sejawat juga yang Iya. bantu, kemudian Ibu tidak memerlukan suatu ruangan dan sebagainya kan? Tidak, saya Ya. cuma memerlukan Mungkin memberi minta bantuan bersama-sama ya bikin yang balok-balok itu ya. Kalau ya nanti mungkin siswanya Iya. tiap siswa akan membawa Membantu. 1 balok Oh, dengan betul. ukuran sepatu. Nah, Nah, jadi kan itu kan. 1 orang 1. Berarti kan itu tidak Ibu sendiri yang menyediakan, Ya, jadi kan jadi Ibu mereka sendiri. bawa. Nah itu lebih bagus kan. Ini mungkin ini terakhir ya Bu ya. Ya. Sebelum kita ini tanggung jawab kita komitmen Ibu untuk menjaga menjaga hasil dari pembicaraan kita hari ini. Komitmen tanggung jawab Ibu Ya. untuk kedepannya pertemuan selanjutnya kan kita nanti bagaimana? Jadi komitmennya yang pertama kan saya punya target nih. Ya, nah, itu. Minggu ke depan saya akan melaksanakan. Nanti hasilnya mungkin nanti saya minta tolong Bapak untuk lihat hasilnya mungkin Ya, 2 minggu ya. ke depan nanti Pak Ya, ya. siap. Nanti saya akan hubungi bagaimana hasilnya. Nanti kalau seandainya ada perubahan atau perkembangan, jadi kan kita bisa Bapak juga bisa memberikan solusi. Tapi kalau seandainya apa yang saya lakukan kemarin 1 minggu yang akan saya lakukan itu ternyata tidak perkembangannya mungkin lepas dari target saya atau bagaimana, kan bisa nanti kita solusi cari mudah-mudahan. Tapi sih harapannya mudah-mudahan terlaksana. Jadi ibaratnya kegiatan kita hari ini jadi nanti 2 minggu ke depan lah saya mungkin kan 1 minggu di depan ini kan saya melaksanakan nih Pak. Silakan. Berharap 1 minggu berikutnya Baru kita kita ada. ya Oke. evaluasi Kita lah Pak ada gimana janjian ya. hasilnya ya. Siap, siap. Nanti saya hubungi Bapak, mudah-mudahan Bapak ada waktu. Insya Allah. Ya. Ini kayaknya sangat menarik sekali. Mungkin saya lebih bersemangat Pak. Wah. Mungkin 2 minggu ya Bu ya. Iya, Nanti siap, saya Pak. kosongkan jadwal lah. Wah. Saya enggak, maksudnya ini kan saya mau lihat juga Bu Iya, hasilnya. iya, gitu. mudah-mudahan, gitu. Oke. Ini mungkin waktu kita sudah
di penghujung ini udah habis. Oke, Bapak. Saya mau terakhir, Ya. kira-kira dari awal sampai akhir ini, kira-kira ketercapaian maksud dari kehendak itu sudah terwujud nggak dari pembicaraan kita? Sudah dapat solusi atau Ya. Dari hasil percakapan kita hari ini, alhamdulillah saya punya dapat pencerahan lah. Walaupun ibaratnya saya kan memang sudah ada bayangan nih yang akan saya lakukan, tapi dengan adanya diskusi kita hari ini, saya membuka motivasi saya bahwa ibaratnya dari pembicaraan ini Bapak memotivasi saya bahwa apa yang saya lakukan itu bagus. Jadi saya punya kayak semangat dulu kayak Luar untuk biasa ya. melakukannya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Karena terus terang aja sebelumnya sih saya agak ragu ya. Enggak, bagus nggak ya kira-kira. Nah, tapi kan dari percakapan ini alhamdulillah saya punya motivasi lah, semangat, dan saya optimis bahwa apa yang saya lakukan ini akan berhasil. Terima kasih, betul-betul terima kasih Pak. ya sama-sama. Mungkin itu saja ya Bu ya. Ya, Karena sama-sama, waktu Pak. kita ini sudah mungkin saya ditunggu kepala sekolahnya. Oh iya, Jadi siap, Pak. ganti. Ya, siap. Kita cukup sekian ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya gitu ya. 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 Oke, Terima Pak. kasih. Sampai ketemu lagi ya Bu 2 minggu ya. Iya, siap, Pak. Siap, yuk. Assalamualaikum. Terima kasih atas praktek coachingnya Pak Irfan dan Bu Selvi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irfan. Sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu perjalanan coaching kita tadi. Secara garis besar, alur cerita pada saat coaching tadi sudah nampak. Di checklist saya ini semuanya sudah tercentang, mulai dari tujuan sudah tampak di awal, indikator dari permasalahan juga sudah tampak, kemudian rencana aksi yang mau dilaksanakan juga sudah tampak, yang terakhir tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alur cerita semuanya sudah tercapai, alhamdulillah. Yang kedua, tadi di awal Pak Irfan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Pak Irfan sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi dan memunculkan potensi dari Bu Selvi dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Irfan, apa yang menjadi indikator pencapaian yang sudah tampak pada pengembangan yang diinginkan tadi? Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin indikator yang tampak tadi saya catat di sini ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif. Yang menurut saya pertanyaan tadi berbobot. Harapannya Bu Selvi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Selvi saat ini. Kemudian Bu Selvi bisa memunculkan ide-ide yang fresh dan segar untuk pengembangan kegiatan pembelajaran Bu Selvi. Tadi sudah tampak beberapa ide, maksudnya Bu Selvi kan ada permasalahan tentang anak didiknya, muridnya yang kurang fokus tadi. Jadi dari beberapa pembicaraan tadi, ide-idenya itu adalah membuat permainan game, gitu kan, diselipkan kepada dari materi-materi yang bisa diinginkan. Itu sih. Kemudian dari hal itu contohnya seperti tadi ya, membuat balok-balok gitu kan. Biasanya kan Ibu Selvi cuma memberikan materi itu tidak dengan game gitu, dengan ide-ide tadi diselipkan game. Alhamdulillah. Baik, Pak Irfan kan sudah melaksanakan coaching sehingga tahu bagaimana rasanya menjadi coach ya, dan tadi sudah mencoba mengembangkan kompetensinya sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Untuk coachingnya akan datang, misalnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Irfan berdasarkan pengalaman coaching pada hari ini? Oke, berdasarkan pengalaman coaching hari ini, mungkin kompetensi yang ingin saya tambahkan lagi yaitu mungkin dua kompetensi yang tadi, mungkin pendengar aktif dan kehadiran penuh. Semoga bisa terwujud di pertemuan coaching kita selanjutnya. Mungkin itu. Jadi Dan ya, oke. ada lagi tambahannya? Pak Ada Irfan? lagi sih. Ya. Mungkin pertanyaan bapak tadi mungkin saya akan menambah latihan lagi agar bisa lebih berkembang lagi dari kompetensi yang mengembangkan pertanyaan. Baik, jadi sebagai pendengar aktif dan kehadiran penuh, Ya.
dan mengembangkan lagi ya untuk kompetensi pertanyaan berbobot. Iya, benar sekali. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak Irfan dan Bu Selvi. Saya ucapkan selamat untuk Pak Irfan dan Bu Selvi karena sudah selesai melaksanakan praktik coaching hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.